Pemirsa, sosok yang satu ini tentunya sosok yang sudah tidak asing lagi di jagat sepak bola Indonesia. Beliau ini merupakan nahkoda di balik suksesnya Persib Bandung meraih trofi Liga 1 selama 2 musim beruntun. Langsung saja kita sapa manajer Persib Bandung, Haji Umuh Mukhtar. Selamat malam, Wah Haji. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Pertama-tama tentunya kita mau mengucapkan selamat karena Persib ini meraih trofi Liga 1 2 musim beruntun. Bagaimana kesan-pesannya mungkin Wah bisa dikasih tanggapan dulu? Ini berkat semangatan pemain, pelatih, juga dukungan daripada Bobotoh ya. Yang setia, karena Bobotoh itu dianggap tenaga yang ke-12 ya. Tenaga yang ke-12. Tenaga yang ke-12. Apapun juga tidak bisa lah kita berpisah dengan Bobotoh ya. Karena saya sendiri berangkat dari Bobotoh gitu kan. Nah inilah ya, jadi sekarang bisa jadi juara, alhamdulillah. Kesemangat dengan semua ya, kebersamaan pemain, pelatih, manajemen gitu ya. Itu terus pemodal juga gitu Pak Glenn, ya inilah Persib bisa semangat dan jadi juara lah gitu, luar biasa. Kita lihat juga selebrasinya ini luar biasa sekali di Stadion GBLA. Betul. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, termasuk juga kita lihat ramai stadion ini, bahkan sampai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut selebrasi. Ini jangan-jangan ada yang disampaikan langsung dari Gubernur karena sampai ikut selebrasi arak-arakan juga ini. Wah, betul. Ya semualah masyarakat yang ada di Bandung, terutama luar kota pun juga datang tumplek. Kemarin tanggal 25 kita ada pawai ya. Alhamdulillah lancar, aman, terkendali. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Kapolda, Kapolres dengan semua jajaran, Panglima Kodam 3 Siliwangi pun juga ikut andil dengan anggotanya juga semua sigap dan aman, lancar, sama sekali tidak ada apa-apa. Oke. Cuma ada kemarin yang kejadian itu mah kecelakaan luar dari ini, di luar kota kemarin di Garut ya. Dan saya kemarin pun juga nengok kepada orang tuanya, datang ya kita itu 2 perempuan ya. Yang satu dia udah semester 6 beliau, yang satu masih SMA kelas 2, perempuan dua-duanya gitu. Oke, dan sudah dilihat langsung sama Wak ya? Ya, saya datanglah dengan keluarganya ya, saya turut bela sungkawa gitu. Oke, nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang itu, Wak. Tapi sebelumnya apa sih yang mungkin membedakan dengan, karena ini 2 musim beruntun, dibandingkan dengan musim sebelumnya sama kemenangan saat ini, apa yang mungkin Wak rasakan ada perbedaannya? Ada perbedaan, karena apa 2 kali ini sangat bahagia dan Bobotoh pun juga euforia sekali. Iya, ya. Kayaknya lebih berbeda ya. Lebih berbeda. Kalau yang pertama 2024 itu kita turun dari dari WOS waktu itu naik kereta api langsung ke gubernuran. Nah itu kan langsung. Tapi kalau yang sekarang jadi lama ya. Jadi lama euforianya, karena menang pertandingan dan sudah ditentukan pun juga Persib juara gitu. Waktu ya Kediri ya bisa mengalahkan yang ngejar-ngejar untuk Persib. Artinya dari supporter sendiri sebenarnya sudah jauh lebih mempersiapkan diri pada saat selebrasinya, pada saat arak-arakannya juga. Betul. Jadi makanya euforianya lebih besar lah dibandingkan lebih besar, hampir setiap malamnya setelah Persib itu juara gitu. Jadi ya semua juga mohon maaf orang Bandung, Jawa Barat ya semua juga ya terganggu. Tapi yang terganggu tapi mereka pun juga tidak ada yang protes lah, seneng semuanya gitu. Oke. Ini gimana kalau mungkin berbicara mengenai bonus begitu ya Wak ya? Mungkin bisa dikasih bocoran untuk bonus-bonus kepada pemain atau bonus-bonus yang lainnya ini? Ya kalau bonus-bonus itu udah dari PT ya, itu Pak Glenn sudah menyiapkan dan sudah disiapkan untuk mereka gitu kan. Dan kalau untuk pribadi pun juga waktu itu saya kasih di tempat saya sambil hiburan di Tanjung Sari ya. Saya di rumah setelah dibagi baru dia joget-joget lah di ada hiburan lah, ada hiburan. Oke, salah satunya juga dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini juga katanya sempat memberikan bonus
kepada para pemain begitu ya? Wak? Iya, hebatnya itu ngambil uangnya juga sampai ke bank sendiri, gubernur ya, padahal ya hebat lah gitu, ya ngasih lah. Ngasih juga ya? Ngasih ya. Oke. Mungkin berbicara ya, kita sudah berbicara tadi banyak soal selebrasi, soal kemenangan, soal bonus juga sudah bicara. Evaluasi atau mungkin kita lihat kemenangan-kemenangan ini banyak sekali juga peran tentunya selain Wak Haji ya. Dari Coach Bojan sendiri, bagaimana mungkin dari Wak sendiri melihat performa dari pelatih, dari Coach Bojan khususnya ya selama pada saat musim ini dan juga musim sebelumnya? Ya, kemarin waktu di 2024 ya, kita tidak ada harapan untuk jadi juara. Karena penggantian Robert waktu itu malah luar biasa, pelatihnya juga Luis Milla ya. Nah, setelah Luis Milla masuk pun juga malah Luis Millanya pulang karena ada urusan keluarganya. Jadi kita waktu itu kebingungan ya. Tapi ya alhamdulillah Pak Glenn Sugita mencari dan datanglah Bojan. Gitu. Pertama kita belum ada bahwa ini bisa juara gitu. Tapi kan kenyatakan gitu? untuk jadi juara betul. Itu kan Bojan masuk semua malah kita tidak pernah kalah. Ya, draw, kalah, menang, alhamdulillah bisa jadi juara di 2024. Nah itu semua kan pasti kaget ya, dari terseok-seok tidak mungkin jadi juara, malah jadi juara. Nah kemarin pun juga seperti ini, tapi kalau sekarang sudah dipersiapkan benar-benar, Bojan mempersiapkan bahwa Persib supaya jadi juara lagi ya, back to back gitu. Oke, dan bahkan dia dinobatkan betul ya Wak ya sebagai pelatih terbaik pada tahun 2022 betul ya? Betul, terbaik lah, saya rasa terbaik juga untuk di kita pun juga ya, pelatih untuk di Persib juga dua yang terbaik dengan Jajang Nurjaman ya, itu yang lokalnya gitu. Oke. Apa evaluasi mungkin dari Bojan apalagi melihat performa sejauh ini karena kita melihat kan sudah mendulang kemenangan. Tapi Betul. evaluasi pasti tentunya ada. Apa sejauh ini mungkin dari official, dari coach juga? Ya, betul, udah bicara juga dengan kita, yaitu juga arahan dari Pak Glenn Sugita juga ya, yang pemodal. Jadi udah menyampaikan tenang Pak Umu, supaya bisa tenang pun juga para bobotoh. Dia udah menyiapkan para pemain. Ada yang dari Prancis, ada juga dari Brazil, sudah dia persiapkan. Dan mungkin atau 4-5 ini udah mungkin mudah-mudahan deal ya gitu. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga, Wak. Karena kan seiring dengan meraih kemenangan, ternyata ada banyak bongkar pasang juga, ada banyak pemain asing yang kemudian meninggalkan Persib Bandung. Ini mungkin bisa dikasih tanggapan dulu untuk terkait dengan bongkar pasang, ada perubahan dalam pemain-pemain ini sebenarnya bagaimana ini, Wak? Di semua klub pun juga, dunia manapun juga pasti ya, kalau salah satu klub yang jadi juara, pasti banyak membongkar. Ataupun juga paling 20%, 30%. Kalau Persib ini luar biasa ya, 50% lah. Kalau orang asingnya hampir 90% gitu kan. Nah ini, saya bicara juga. Saya tidak sakit hati, tapi saya sedih ditinggalkan mereka. Memang udah sangat dekat gitu kan ya. Tapi dipikir lagi, kalau dia juga dipaksa, udahlah kamu tambah sekian, itu harus maulah dengan Persib, kamu sayanglah dengan Persib gitu kan. Mungkin ada yang mau, tapi saya bisa dosa juga. Kalau mereka di luar umpamanya 2.000, atau di kita 1.000 atau 1.500, kan dia rugi ya. Tapi saya tidak akan merugikan itu. Ya profesional aja. Jadi semua tetap harus bersahabat dan harus kita bersama-sama. Contoh, Barkowi aja dari tahun berapa? Hari ini pun jam berapa aja sama saya telepon dan dia suka mengucapkan selamat. Betul, Barkowi itu dari Maroko ya. Udah tahun berapa sebelum ini ya. Masih tetap terjaga lah silaturahmi ya. Betul, itu boleh tanya orang-orang asing yang sudah keluar dari Persib, siapa yang tidak ingat Umum Muhtar gitu. Betul. Salah satu yang juga menjadi perbincangan, Wak, ini adalah Ciro Alves yang kemudian kontraknya tidak diperpanjang. Ini bagaimana tanggapan Wak sendiri? Ya, itulah. Ini kan salah satu yang jadi banyak perbincangan juga. Betul. Jadi Ciro Alves juga pun ada permintaan sekian tahun,
dari PT pun juga itu yang sebenarnya juga yang menentukan itu dari pelatih lapor ke Pak Glenn ya sebagai owner. Itu kan berbincang, di situ kan ngambil keputusan yang pasti. Tapi kalaupun juga diambil minta 3 tahun atau 2 tahun, nah risikonya mungkin ada risiko buat pelatih gitu. Jadi saya tidak terlalu membeberkan semuanya, akhirnya kita bicara baik ya, bicara baik semuanya juga. Ada risiko bagi pelatih? Ya, risikonya mungkin ya ditinggalkan ya dengan pemain-pemain yang handal gitu. Di situ pelatih pun juga harus mengambil risiko gitu kan. Jadi kalau nanti dia dipaksakan pun juga kalau tidak mood dengan pelatih juga dengan yang pelatih terutama yang bisa menentukan kan jadi masalah. Jadi diserahkan semuanya juga ke pelatih. Pak Glenn silakan siapa yang Anda mau dan siapa yang akan diteruskan itu karena ini bubar karena tidak bukan tidak senang atau tidak betah lah dengan Persib, semua juga senang tapi mungkin perhitungan yang dikatakan profesional itu di sini 1.000, di sana 2.000, ya pasti ngambil 2.000 dong gitu ya. Ya. Wah ini kan terkenal katanya dekat dengan para pemain ya. Jadi para pemain ini pada saat kemudian akhirnya memutuskan untuk hengkang begitu ya. Bagaimana waktu itu pada saat mungkin mengucapkan perpisahan atau mungkin secara spesifik mengucapkan juga perpisahan kepada Uwa sendiri? Iya, semua juga mohon maaf sampai pada nangis lah. Ya, tapi kita besok lumayan latihan terakhir saya kumpulkan di lapangan di kerumunin dengan pemain-pemain yang tidak akan keluar gitu. Saya panggil di depan, saya sampaikan, silakan saya terima kasih kalian telah membantu Persib sampai juara dan silakan kalian pun juga di luar juga mudah-mudahan kalian akan lebih baik lagi gitu kan, naik gitu. Tapi saya nyampaikan, tapi mohon maaf saya bilang, kalau pemain bagaimanapun juga bagus, handal keluar dari Persib tidak ada nama, hilang namanya. Contohlah silakanlah semua yang punya nama di Persib, ya siapapun keluar dari Persib hilang namanya, walaupun dia main bagus di tempatnya, betul. Hilang sama sekali. Nah itulah kasohor lah kalau sunahnya gitu ya, nggak kesohor lagi gitu. Oke, nah berbicara mengenai bongkar pasang pemain ini juga kan dijanjikan akan menghadirkan pemain yang berkualitas juga. Bocorannya pemainnya ini ada yang dari Brazil, ada yang dari Argentina juga. Langsung bisa dikasih bocoran, wah siapa ini nama-nama pemainnya ini? Kalau nama saya tidak bicara tidak boleh ya? Tunggu aja karena saya udah karena sudah ada nama-nama berseliweran juga. Dengan Bojan, ya mungkin Pak Glenn juga ya kita bicara gitu. Siapa nanti yang akan keluar nanti, pokoknya kejutan aja lah. Biasanya Persib selalu membuat kejutan pemain-pemain yang pasti datang ke Persib. Gitu. Tapi betulkah dari Brazil dan Argentina? Betul, karena Bojan sudah bicara dengan saya. Oke. Ini nanti akan menjadi kendala juga kah untuk menyatukan dengan seluruh skuad gitu, karena kan tentunya ada adaptasi lagi berarti Wak. Di situ untuk adaptasi itu sangat sulit ya kalau semua klub juga seperti itu. Tapi kita percayakan sama pelatih ya. Bojan ini kayaknya dia bisa mengimbangi dan dia berpengalaman bagaimana supaya menyatukan lebih cepat juga beradaptasi gitu. Insya Allah lah. Saya yakin lah, percayalah sama Bojan begitu. Nanti kita akan berbicara mengenai strategi selanjutnya, termasuk juga di balik euforia dan rencana-rencana. Wah, kita ingin berbicara juga mengenai insiden yang terjadi pada saat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda. Di balik kemenangan dan juga euforia dari Persib Bandung yang meraih trofi, wah ini kita juga mungkin berbicara mengenai insiden ini kita tidak bisa lepaskan juga ya Wak, karena memang pada faktanya terjadi dan disebutkan katanya sampai kerugiannya mencapai 1 miliar rupiah, itu benar apa tidak Wak? Saya rasa enggak lah ya, karena saya kemarin kan ke lapangan langsung ngecek, terus jalan pengurus lapangan juga saya menanyakan ini bagaimana cara perbaikan semua lah. Alhamdulillah lah tidak sampai 1 miliar lah kalau kita hitung-hitung lah lebih murah lah gitu dari yang dikatakan. Insya Allah ya, karena kemarin kan pertama kan cek ini ngecek ini gitu kan ya, baru perkiraan. Saya rasa tidak sampai 1 miliar.
Karena rumput pun juga mudah-mudahan itu bisa diambil dari pinggir, itu bisa dipakai tambal sulam begitu ya. Oke, jadi fasilitas apa saja? Ini kan mungkin sudah ada identifikasi ya, dari fasilitas ataupun dari sarana, apa saja sebenarnya yang cukup terdampak sampai rusak begitu Pak? Ya kemarin tiang gawang ya itu kan orang naik semua, banyak orang naik sampai itunya nggak lurus lagi. Terus kemarin kan ada RAM juga, jadi ternyata itu RAM diambil sama anak-anak itu, dia untuk kenangan katanya gitu, yang tidak mungkin bisa dilupakan. Terus rumputnya pun juga saya tanya kenapa. Nah itu yang cabut rumput itu. Nah itu pun juga dibawa ke rumahnya, jadi untuk kenang-kenangan di rumahnya begitu. Tapi udah dikembalikan ya, dikembalikan lagi itu rumput. Ada yang mengembalikan juga? Udah dikembalikan lagi, udah itu kan pas lagi di situ ya. Itu. Kalau udah dikembalikan memang masih itu bisa dipasang lagi? Bisa karena masih hidup lah, masih bisa pakai air ya, disiram terus. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan juga. Jadi dari respon mungkin dari official atau mungkin dari WA sendiri juga dan seluruh tim ya, bagaimana sebenarnya melihat, karena ini kan sebenarnya bukan yang pertama, sudah pernah terjadi, bahkan Persib ini juga dikenai sanksi oleh Betul. PSSI. Gimana tanggapan sejauh ini? Ya itu kita pun juga sangat menyayangkan dan sangat menyesalkan gitu ya. Mudah-mudahan yang akan datang mereka sudah mengerti aturannya seperti ini gitu kan. Kalau dia merusak lagi, jadi kita pun juga ya mungkin semua orang buat begini kok, kenapa gitu. Kan katanya sayang dengan Persib kok, kenapa dirusak. Tapi menurut saya pun juga tidak seperti itu ya. Kemarin saya udah bicara dengan sama anak-anak Bobotoh, dan Obong Muhtar sendiri juga berangkat dari Bobotoh awal-awalnya. Jadi kita harus sama-sama lah menjaga ke depan, jangan sampai terjadi lagi lah. Itu aja saya minta kepada semuanya ya. Itu kan masih ada lah oknum-oknum yang masih ada seperti itu, tapi mudah-mudahan sekarang di Bobotoh lah udah 90% lah, udah mengerti lah, tidak akan lagi terjadi insya Allah ya. Jadi dari audiensi kemudian juga berbincang bersama dengan Bobotoh yang tadi seperti Iwa sebutkan, apa sebenarnya mungkin alasan dari mereka? Karena kan sebenarnya Bobotoh ini loyalitasnya luar biasa, tapi memang juga militansinya luar biasa. Betul. Alasannya, jadi itu kenang-kenangan yang tidak akan bisa dilupakan, bahwa dia mengambil rumput gitu kan, ikut katanya di luar negeri pun juga ada yang seperti ini. Itu tidak benar dan tidak bagus. Saya bilang janganlah gitu kan. Kalau dirusakkan lapangan pun juga kan rugi yang semua juga, Bobotoh yang lain gitu kan. Itu bukan masalah uangnya penggantian berapa gitu, tapi ya tidak etis lah, tidak baik lah gitu ya. Jangan itu ya, contoh yang tidak baik dan jangan sampai terjadi lagi, jangan terjadi lagi, insya Allah ya terkendali lah tahun depan, insya Allah juara lagi, hat-trick ya, nanti mungkin Bobotoh akan lebih tertib dan akan lebih baik. Artinya selama ini berarti sering ya dari klub ini juga terus menjalin koordinasi begitu, bahkan tidak hanya dengan Bobotohnya tapi bahkan dengan koordinator-koordinatornya itu ada memang terjadi seperti itu. Iya, mau pertandingan pun juga semua juga itu kan sebenarnya juga dari Bobotoh pun juga ya diberdayakan mereka pun juga ikut ya. Dari Persib sendiri ya, dari panitia ada. Nah itu bersama-sama gitu menjaga, mungkin karena saking banyaknya orang dan tidak tertahan, yaitu ya akibatnya jadi tidak baik gitu kan. Wah ini juga dikenal kan, tadi Uwa sempat sebutkan bahwa Uwa ini sebenarnya dulu berasal dari Bobotoh juga. Betul. Sampai akhirnya pada tahap seperti ini. Tapi bagaimana kemudian melihat perjalanan Persib ya, tidak hanya perjalanan Persib, tapi mungkin perjalanan supporter yang luar biasa loyalitasnya sampai melihat di titik saat ini? Ya itulah luar biasa, karena saya berangkat dari Bobotoh, pas saya pun juga ini saya cerita nyata, di 2008 ya, saya harus jadi manajer wali kota itu pada Darosada, itu yang mendirikan perancang GBLA itu ya. Beliau yang punya rencana semuanya. Nah di situ
Saya tidak siap sebetulnya. Akhirnya saya udahlah bagaimana untuk jadi wakil saya di 2008 ya. Akhirnya saya masuklah, oke. Nah, pas pertandingan di Malang, karena Persija dengan Persib. Sebetulnya hati saya tetaplah, saya mau menyatukannya, jangan sampai terus-terusan gitu. Nah, di Malang, saya dipanggil Kapolres di 2008. Pak Umu ini harus ada yang tanda tangan. Ya apa saya bilang, ya ini perjanjian, siapa yang bertanggung jawab? Saya tanda tangan. Karena Bobotoh masih ada di Surabaya, tidak boleh masuk ke Malang. Ini bagaimana semua orang tahu. Akhirnya di situ saya putuskan, oke lah saya tanda tangan. Udah dari Surabaya datanglah ke Malang. Dari stasiun mau ke stadion, itu tidak boleh masing-masing, harus ada koordinatornya. Saya panggil koordinatornya. Siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya terima kasih Pak Kapolres itu yang 2008 itu ya, dengan jajarannya. Baik sekali dari kepolisian. Membantu disiapkan mobil. Berangkatlah ke lapangan. Ini cerita nyata. Udah di situ, di Malang, tidak boleh masuk, Bobotoh semua. Ya kurang lebih lah 10-11 bis. Akhirnya saya koordinasi ya dengan panitia. Ya. Minta untuk dibayar sekaligus. Jadi tidak boleh lagi antri. Ya udahlah. Nah itulah kecintaan saya dengan Persib. Berapa saya bilang? Sekian. Ada diskon. Bayar saya semua. Masuk. Nah, udah di Malang. Sudah di Malang. Saya tadinya udah nginep di Malang aja dulu. Harus kembali ke Surabaya. Karena takut bentrok gitu kan ya. Nah, harus udah kembali ke Surabaya. Saya minta tolong lagi. Tolonglah Pak, gimana dibantu. Siapa? Katanya ini nanti kita cari bis. Saya bayar bis. 10, hampir 11 bis. Bayar semuanya. Saya yang bayar. Berangkat pulang di Surabaya aman. Nah itulah kecintaan saya kepada Persib dengan Bobotoh. Seloyal itu ya? Iya, dan boleh. Mungkin yang mendengar, orang juga menonton ya, orang-orang yang di Malang dulu. Dan mungkin berarti banyak sekali Bobotoh yang juga memiliki militansi yang dan loyalitas sekuat itu. Ataukah ada banyak cerita-cerita lain yang mungkin Wah sempat saksikan, mungkin apalagi sampai sekarang ini? Ya, ini kan kenapa waktu di 2009 kan tidak ada PBD lagi. Tidak ada PBD, di situ kebingungan semua. Wali kota pun juga memanggil saya dengan para pejabat semua di pendopo. Wali kota di waktu itu Pak Dada di ujung, saya di ujung sini, semua ini pengurus hadir. Sudah terbentuk PT, harus daftar ke PSSI. Cuma tinggal 4 hari lagi nih. Nggak main-main, 4 hari lagi harus daftar ke PSSI. Nggak ada yang sanggup. Pak Wali Kota, ya dengan saya bicara. Nggak usah dikatakan ya, ada sponsor mau memberikan 50% waktu itu. Gitu. Akhirnya saya oke lah. Udah nggak apa-apa lah, apa yang saya bisa jual atau saya gadaikan gitu. Pokoknya Persib, jangan sampai tidak ada Persib. Bahkan ini nyata, ini semua orang pasti dengar dan tahu yang persis. Akhirnya ya berjalan, saya datang kepada salah satu sahabat, malam-malam jam 11 malam dengan bendahara, dengan sekretaris. Datanglah malam-malam itu, karena beliau malam suka tidur, saya telepon, ya ke sini. Cerita, saya kekurangan uang bukan sedikit, gitu. Saya bawa sertifikat apa, saya ini cerita nyata, bahwa udahlah bawa lagi aja katanya. Berapa betulnya? Sekian, saya bilang. Tahu-tahu itu pemain sudah ada di salah satu hotel udah 2 minggu, bayangin, menunggu keputusan. Ya, tapi ada kekurangan uang waktu itu saya. Ini pribadi. Akhirnya besoknya dikasih tahu sama staf saya, uang udah masuk katanya gitu. Saya kaget. Langsung itu dia ambil dan saya bagikan dan berikan kepada
para pemain kontrak-kontrak. Itulah ini nyata ya, kalau belum bohong nggak mungkin bohong, semua juga tahu itu persis seperti itu. Oke, setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana ternyata kecintaan dari seorang supporter sampai saat ini kepada sebuah klubnya. Nanti kita juga mungkin akan berbicara bagaimana masa depan Persib Bandung, karena bahkan dibilang katanya mau IPO dan juga ada banyak rencana-rencana untuk menuai prestasi selanjutnya. Tapi usai jeda, pemirsa, kami segera kembali, tetaplah bersama kami di One on One. Kembali lagi bersama kami pemirsa, dan ternyata Wak Haji ini sebentar lagi akan berulang tahun. Jadi ternyata ini mungkin menjadi kado tersendiri ya. Betul. Ketika meraih kemenangan trofi Liga 1 untuk Persib Bandung. Ini bagaimana perasaannya ini? Wah, saya sangat terharu, sangat bahagia ya, 2 tahun ini ya kita dirayakan dengan para pemain Persib gitu kan. Nah, kemarin kan udah didulukan, sebelum bubar kan merayakan saya juga gitu. Jadi pas banget ya? Pas banget ya, alhamdulillah. Kedepannya bagaimana ini? Karena kan ke depan masih ada target-target selanjutnya. Dari tingkat Asia juga rencananya, AFC Champion itu juga akan dikejar. Bagaimana persiapannya sejauh ini, Wak, dari Persib? Ya, harus persiapan. Ya, itu semuanya juga bicarakan dengan Pak Glenn. Ya, Pak Glenn udah siap. Ya, malah kemarin juga bicara dengan Pak Menteri, Pak Sirait, ya. Menanya sama saya, nanya ke Pak Glenn untuk Piala Presiden juga, ya. Ini Piala Presiden di Bandung, ini pertama ya, ini Piala Presiden. Mudah-mudahan nanti lancar. Nah, untuk di Asia, nah ini memang kita kan pemain tidak ada, tapi ini karena Bojan udah siap dan sanggup, insya Allah akan lebih baik dan beliau bisa meramu dan bisa menyatukan gitu. Begitu datang kita pun juga alhamdulillah ya, ini saya sambut dan nanti bisa menyatukan lagi, walaupun mereka pada baru datang, tapi insya Allah sekejap aja dengan memutar mereka sudah bisa bersama-sama gitu ya, pastilah akan lebih kompak lagi, insya Allah ya. Ini kan mungkin ada banyak juga pendapat, katanya kualitas dari pemain ini sempat masih menjadi pertanyaan, apalagi dengan bongkar pasang, belum lagi disebutkan katanya Beckham Putra ini mau ditarik ke timnas, jadi gimana? Bukan mau ditarik, sudah ditarik. Sudah ditarik malah ya, kan? Tapi kalau waktunya pertandingan kan mungkin ada kebijakan-kebijakan. Kalau dia tidak latihan atau tidak ada persiapan PSSI, Garuda tidak terlalu mendesak, kan pasti itu bisa-bisa tetap kita pakai. Gitu. Katanya mau ada pembuatan training ground juga rencananya di Bandung Timur, kawasan Bandung Timur? Ya itu saya tidak begitu mengikuti ya, tapi udah jelas itu udah pasti ya akan ada gitu. Jadi apa mungkin penyesuaian ya, karena kan tadi dibilang wah ini akan ada bongkar pasang pemain, masuk pemain juga dari Brazil dan juga dari Argentina. Bagaimana kemudian strategi dari manajer sendiri, karena wah ini katanya dibilang sering berusaha mendekatkan dengan para pemain. Betul. Jadi inikah yang akan digunakan juga, karena katanya ada harus dikumpulkan, harus ada kegiatan-kegiatan dilakukan supaya lebih kompak lagi. Betul. Ya itu, jadi mengompakkan anak-anak, ya pemain semua. Selama ini seperti itu ya? Seperti itu, jadi supaya mereka selalu akrab. Saya mungkin paling telat 2 minggu sekali saya ajak makan. Wow. Ya, nggak usah dikatakan rumah makannya, tapi rumah makan yang enak dan mereka sangat cocok. Saya tanya, sekarang makan di mana kamu? Ayo, di sini, oke. Jadi suara ini ada ke sini akan ada beberapa rumah makan ya. Itu saya. Jadi situ sambil bercanda, sambil menyampaikan pun juga itu. Dikasih makan dia. Kemudian juga dibilang katanya dibawa di Sumedang. Betul. Sampai ada hiburan-hiburan juga, itu betulkah? Betul. Apa kegiatan yang dilakukan di sana? Di sana kita maaf aja ya, karena di kampung pun juga sering orang-orang seneng dangdutan gitu kan ya. Itu kita ngambil juga penyanyi yang inilah, malah ini juga kadang-kadang Doel Sumbang lah saya katakan juga ya, suka dengan kita. Itu kan mereka seneng lah ya, seneng lah. Ini kan saya pun juga terus terang aja kan, ada sahabat pun juga mantan Pangdam Kodam 3 Siliwangi ya, Majen Purnawirawan Pak Jenuri Hasim, beliau juga kan komisaris utama di Persib, itu sangat bersahabat dan dengan Pak Suara pun juga. Makanya ini Pak Glenn menyatukan dan tetap saya tidak bisa pecah dengan mereka begitu.
Oke, jadi seberapa dekat kemudian dari Wak sendiri sebagai manajer Persib dengan para pemain, bahkan disebutkan juga mantan-mantan pemain ini juga masih terus dekat sekali. Seberapa dekat? Ya betul, silakan aja orang yang pernah di Persib, ya orang asing ditelepon aja. Masih ingat sama Pak Umut sampai hari ini ada Barkowi ya dari Maroko. Saat ini kapanpun juga ditelepon dan dia juga selalu mengucapkan Persib juara. Ada Hilton juga yang dari Brazil, banyak lah. Itulah kedekatan saya karena mereka ingat mungkin ya persahabatan, persaudaraan, dan waktu di mana kita dianggap sahabat atau kawan, waktu di mana kita memberikan kalau pengarahan pun juga yang harus serius gitu kan. Ya semua lah, pelatih juga sangat bersahabat dengan saya gitu. Oke, nah ini persiapan untuk mungkin musim selanjutnya, musim depan, bagaimana mungkin dari Wak sendiri melihat tantangan-tantangan yang akan dihadapi? Karena katanya ada beberapa tim-tim yang juga akan ditakuti, yang menjadi lawan-lawan kompetitor-kompetitor yang cukup handal untuk bisa melawan Persib Bandung ini. Betul, ya ada Maluku sama Dewa, ya. Maluku United, Bali juga ya. mungkin timbul lagi, tapi sedikit pun juga tidak miris ya. Karena Persib tetap bersemangat, tetap untuk jadi juara. Ini tinggal Pak Glenn aja yang semuanya pun juga yang pemodal ini. Tapi Pak Glenn udah bilang siap untuk jadi juara lagi, Pak Umu. Siap gitu. untuk jadi juara lagi, berarti hat-trick dong nanti? Insya Allah, ya tidak menutup lah. Terlepas mungkin dari prestasi Persib Bandung yang selama 2 musim berturut-turut, ini begitu gemilang ya, Wak. Wah ini kan juga tentunya sudah lama di jagat sepak bola Indonesia. Mungkin Betul. bisa beri komentar melihat timnas Garuda saat ini bagaimana performanya dan juga skuadnya sendiri sejauh ini. Apalagi Beckham Putra ini juga sudah ditarik kan. Betul. Ya kalau lihat skuad ya ini udah pada bagus ya. Harusnya dengan Cina pun juga harus menang ya, insya Allah ya. Tapi ya terserah. Itu untung-untungan juga. Walaupun main bagus, kalau nasibnya tidak bagus ya. Harusnya menang bisa draw, harusnya menang bisa kalah, gitu. Main bola seperti itu. Jadi jangan, wah ini pasti kalah, gitu. Tidak bisa. Persib aja dengan yang di bawah aja gitu kan ya. Harusnya kita menang kan bisa kalah gitu kan. Nah itu, jadi itu pada sepak bola seperti itu. Jadi nanti dengan Cina bagaimana dilihat saja ya. Nah untuk performa dari Beckham Putra sendiri bagaimana? Ya mudah-mudahan Beckham bisa membawa nama baik Persib ya dan membawa Garuda, membawa Indonesia akan lebih baik ya, akan lebih gemilang. Mudah-mudahan menang ya pertandingan dengan Cina. Amin, amin. Harapan kita bersama tentunya. Wah, selain itu juga disebutkan katanya Persib Bandung ini sudah siap untuk IPO. Itu kapan? Prosesnya seperti apa? Ini udah jalan. Sudah jalan. Saya tidak usah katakan salah takut salah ya. Udah ada yang memberikan penjualan 100 miliar kan. Oh. Nah, iya. Sebenarnya latar belakangnya apa ini sampai akhirnya memutuskan untuk IPO Persib Bandung ini? Ya Tahun ini mungkin supaya lebih ini lagi ya permodalan semua juga sebetulnya dengan panggilan juga udah ketutup dan bisa, tapi ini mungkin supaya lebih baik lagi ke depan ya, lebih punya nama lagi Persib akan selalu menjadi juara. Itulah di situ mungkin ya Pak Glenn punya berkeinginan kita tetap Persib juara begitu. Oke, maksudnya terkait dengan kebutuhan pendanaan kah atau memang ingin go public aja gitu? Ya ini semacam go public lah begitu ya. Tapi saya yakin lah, percaya aja sama Pak Glenn lah, ya Persib tidak akan sampai ke bawah lah gitu. Amin, amin. Bonus yang tadi diberikan oleh banyak sekali bonus yang diberikan oleh para pemain. Ini katanya disebutkan dulu Wak ini juga pada saat bahkan masih jadi bobotoh saja memberikan bonus-bonus ini juga kepada para pemain. Betul, Sekarang juga memberikan bonus juga kepada para pemain. Dulu saya sebagai bobotoh ya, kalau Persib main di Jakarta seminggu saya tidak pernah pulang. Tidak pulang. Ngikut terus. Menang saya bagi-bagi uang. Saya tidak pernah taruhan ya tidak pernah saya. Terus terang aja karena saking pencintanya Persib saya seperti itu. Tanya aja para pemain yang lama lah, ada Robi Darwis, ada Ajat Sudrajat, ada Adeng, Robi gitu kan, benar.
Tanya mereka bagaimana saya sebagai bobotoh, ada yang seperti itu? Tidak ada lah. Sampai sekarang Persib menang dapat bonus pribadi itu. Kemarin juara dapat bonus. Saya selama Persib bertanding terus saya memberikan bonus selama beradanya Persib ya. Dari persediaan udah sekarang saya baru memberikan bonus yang paling besar. Betul. Bukan bonus yang paling besar? Ya, bukan karena saya ada uang apa, tapi apa saya caranya. Karena sangat cinta dengan Persib. Apapun juga saya berikan. Buktinya Tuhan tidak mengurangi rezeki, itu aja karena kita ikhlas. Rezeki gitu. Datang terus. Betul, alhamdulillah. Tapi katanya sudah memberikan bonus itu pada saat masih dulu yang mohon maaf sebenarnya secara keuangan, secara ekonomi sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi bonus juga sudah diberikan kepada pemain. Betul. Itu betul. Kalau dulu saya terus terang aja menjual tanah itu kayak ngejual kacang goreng lah ya. Saya kapling-kapling tanah. Betul. Ini saya cerita pasti orang dengar semua. Ya, tahu itu cerita nyata ini saya. Ya. Dekat rumah saya 3 rumah terhalang, 3 rumah sawah rumah saya itu. Sawah gitu kan, pesawahan. Itu. Orang tua saya yang pertama menjual tanah di situ. Terus beli lagi yang lain. Kapling. Betul. Saya ada untung, udahlah saya nggak hitung-hitungan dengan Persib dari dulu. Para pemain yang lama, mantan-mantan boleh tanya lah. Siapa pasti ceritanya sama. Gitu. Kalau masih menjalin komunikasi juga para pemain, kemudian juga bahkan tadi dibilang mantan pemain, terus juga mantan pelatih, bagaimana kemudian silaturahmi selama ini mungkin dari Wah Haji kepada para pemain dan juga mantan pemain ini? Sampai sekarang mantan-mantan dengan saya sangat baik, ya. Ada yang namanya pelatih yang sekarang yang cuma satu-satunya yang ada yang paling tua Pak Indra Thohir ya. Indra Thohir kemarin pun juga kumpul, ada Jajang Nurjaman ya, yang membawa juara juga. Sampai sekarang masih terjalin juga ya? Masih terjalin. Saya tidak ada mantan siapa yang tidak dekat dengan saya sampai saat ini. Tapi dari mereka ini apakah memberikan masukan juga? Karena kan Wak sendiri yang masih berada di klub gitu ya. Maksudnya mereka ketika ada saat keputusan-keputusan dari Persib bahwa ada pemain yang dirombak, mereka memberikan masukan dan atau mungkin ada keberatan mungkin dari mereka yang menjadi masukan juga akhirnya buat tidak, selalu memberikan semangat. Selalu memberikan semangat kepada Umum Muhtar. Itulah saya senang dengan mantan-mantan. Siapa mantan yang sekarang tidak dekat? Boleh tanya. Ini pasti dia mereka pun juga mendengar dan menonton saya. Tanya. Semua seperti anak sendiri sampai saat ini. Malah ini ada rencana kita mau kumpulkan, nanti mau mancing di tempat saya. Itu betul. Saya kemarin terus terang aja, saking saya senengnya, ya mancing itu dari kolam saya dikasih 1 ton. Ini saya bicara benar. Pasti ini banyak yang dengar ini. Betul, 1 ton untuk masyarakat. Oke. Wah Haji, ini kan dikenal sebagai sosok yang dituakan, kemudian juga dihormati begitu ya. Tapi ada informasi bahwa katanya mau pensiun setelah sudah 16 tahun. Ini nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, sebagai sosok yang tentunya sudah tidak asing di jagat sepak bola, kemudian juga sudah 16 tahun menjadi manajer dari Persib Bandung. Wah Haji ini disebutkan katanya mau pensiun. Ini bisa dijawab benar atau hoax ini? Enggak, memang dalam hati saya antara berat dan tidak berat gitu ya. Beratnya mungkin saya udah umur ya, kecapean. Dan keluarga juga kena begini pun juga ini karena keluarga juga ya bisa berhasil karena sangat mendukung. Nah setelah ini kadang dari keluarga pun juga menyarankan, udahlah Pak gitu kan. Ini udah umur. Udah capek, ya capek lah gitu kan. Tapi dalam hati saya ini, karena saya masih mencintai Persib, ya akan ke depan lah mungkin tidak akan 100% seperti inilah. Kita kalau ada pun juga nanti ada yang masuk, jadi saya akan bicara, terus nanti mungkin saya di belakang. Terus saya juga bicara dengan tokoh-tokoh dari Boboto. Jangan dulu lah Wah Haji, jangan Wah Haji gitu, benar.
Ya ini tidak ini pasti dia mendengar saya bilang kan apa yang saya katakan saya tidak apa dibuat-buat atau kita ngarang gitu. Jadi saya masih berpikir berhenti terus gitu ya. Jadi belum 100%, masih 50-50. 50-50 karena saya memikirkan gitu ya kecintaan saya dengan Persib nih sampai kapan gue dalam kecintaan, tapi kalau dalam pengurusan kan kalau kita sudah tidak mampu karena kecapean pun juga ya mungkin kita akan mengambil langkah begitu. Tadi disebutkan sempat karena kecapean. Apa yang memang terjadi secara musim ini? Apakah memang aktivitasnya full 24 jam, jangan-jangan sampai akhirnya sempat disebutkan sempat drop jatuh sakit, betul ya? Betul, saya kemarin lama sakit ya. Juga karena yang terutama mungkin sudah faktor umur ya. Terus kedua pun juga kalau kegiatan kan bukan untuk Persib saja. Urusan kita pun juga untuk kerjaan, apapun juga yang harus diurus. Kadang-kadang kerjaan yang harusnya sebenarnya keurus, kadang-kadang ketinggalan begitu. Karena kadang dengan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, harus saya hadir dengan Persib begitu. Padahal sebentar lagi ingin usia bertambah. Iya, 77 tapi kemudian tahun. akhirnya memutuskan untuk sampai saat ini udah mulai capek begitu. Tapi respon dari sekeliling bagaimana? Apalagi dari klub sendiri pasti menolak atau jangan-jangan cukup pendukung? Ya, ini terus terang aja saya masih dukungan ya kasarnya gitu ya. Masih 70-80% saya masih mendukung ya. Ini karena ada saya bicara juga dengan pentolan-pentolan dari Bobotoh gitu kan. Ya masih jangan dulu ya, nanti saya berpikir lagi gitu kan ya. Jadi di sini ya nanti kalau udah keluarga memutuskan gitu kan, ya Bapak mungkin udahlah capek ya saya akan manut lah ya. Itu lebih baik istirahat dulu, tapi saya tetap tidak akan lepas dengan Persib dan saya akan awasi gitu ya. Oke, tadi Wah sempat menyebutkan mungkin sudah ada saatnya masanya yang lebih muda karena ternyata 16 tahun menjadi seorang manajer itu waktu yang sangat panjang ya dibandingkan klub-klub lain begitu. Betul, ya. Betul, se-Asia lah nggak ada lah yang 16 tahun ya. Awet ya. Awet gitu ya. Tapi sempat disebutkan katanya emang saatnya sudah ada penerusnya. Emang sudah ada nama-nama yang tercetus atau bahkan jangan-jangan sudah menjadi pembicaraan di klub sejauh ini? Belum, nanti saya bicara dengan Pak Glenn lah, mungkin Pak Glenn bisa memutuskan kalau saya berhenti siapa yang akan meneruskan gitu ya. Sejauh ini di benak dari Wah sendiri apakah sudah ada yang berpotensi atau cukup berkompeten untuk menggantikan? Belum terbaca siapa. Belum terbaca sampai saat ini? Belum terbaca ya untuk di klub Persib ini. Pengurus siapapun juga, belum terbaca. Nanti saya mungkin tanyalah, itu ada yang tertua ya. Itu Pak Hajar Nuri saya akan bicara juga gitu. Kriteria mungkin ada mungkin dari Wak sendiri melihat kriteria apa sih sebenarnya yang mungkin bisa dipenuhi oleh sosok yang mungkin nanti akan menggantikan atau menjadi manajer? Harus sepenuh hati dan juga mereka pun juga harus bisa mengeluarkan ya hartanya juga gitu ya, karena sekarang kita untuk menyatukan itu kan. Bawa makan lah, ngasih bonus lah gitu kan, itu. Jangan seperti itu. Kan berarti harus PR juga itu, artinya tidak hanya sepenuh hati secara jiwa saja, isi tasnya juga ada, harus ada ininya. Kita tidak ada pun juga harus ada, nah seperti itu. Saya bukan karena orang kaya, saya biasa-biasa aja ya, sama lah dengan yang lain, cuma kecintaan, keluarga pun juga sudah memaklumi ya. Tapi keluarga juga yang akhirnya bilang sudah saatnya lah istirahat Bapak. Betul, gitu. Sudah saatnya. Dan sampai kalau ada istri saya bicara gitu ya, sampai anak saya yang ngomong, wah katanya janganlah Bapak, jangan dilarang begitu begini, biar aja lah. Itu kan itu hiburan Bapak dan Bapak sehatnya di situ. Itu ya Erwan yang wakil gubernur itu ya selalu memberikan masukan kepada ibunya gitu. Nah ini sempat menarik juga, anak dari Wak ini merupakan wakil gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Bagaimana mungkin seorang ayah ini melihat anaknya ini terjun menjadi wakil gubernur Jawa Barat? Ya alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih lah kepada Bobotoh khususnya ya, karena dianggap semua pun juga tua muda, anak-anak pun juga ya yang sudah memilih itu, saya terima kasih atas dukungannya kemarin
Nah, di sini melihat Erwan sekarang, kalau untuk sepak bola memang semangat sekali, tapi belum tentu bisa meneruskan untuk di di Persib begitu ya, karena ada politiknya gitu kan. Kalau dalam konteks kepengurusan di Persib, jangan ada orang partai ya. Seperti Umum Muhtar sendiri, saya tidak berpartai, tidak berpolitik dari dulu. Kenapa? Karena Persib. Kenapa? Karena Persib. Di Persib semua golongan ada, semua warna ada. Partai apa yang tidak ada di Persib? Kan kita harus rangkul semuanya, harus menyatu ya. Tidak ada, nanti kalau saya berpartai, dia kan tidak satu akidah umpamanya. Nggak seneng lah, Pak Umunya juga berpartai, nah itulah, itu. Tapi partai kan harus ada, tukang partai ada, tukang politik ada, ngapain lagi? Ya, udah aja nyantai aja kita, semua partai, ayolah bersama-sama gitu. Ada kemungkinan nggak ketika setelah akhirnya memutuskan pensiun, jangan-jangan Uwa ini mau terjun ke politik atau mau melakukan hal berpolitik juga atau mau menjadi wakil rakyat juga? Jangan-jangan ada rencana ke depan begitu, Wak? Tidak ada lah, sedikit juga tidak kepikirannya. Lebih baik banyak sahabat, banyak saudara gitu kan ya. Walaupun saya tidak menyalahkan itu orang politik, semuanya juga orang baik lah. Nah, semua juga untuk memajukan untuk rakyatnya, untuk negaranya gitu kan, untuk Indonesia bersatu. Nah, tidak. Cuma bukan tidak suka dengan politik siapapun juga. Tapi Umum Muhtar maunya tenang dan aman, damai semua. Pak Umum, wah haji gitu aja. Seneng kan? Oke. Melihat saat ini kan tadi Wah sudah mengatakan juga ke depan timnas Indonesia harapannya akan semakin lebih baik. Tapi ada tidak sih harapan-harapan mungkin dari Wah sendiri melihat Wah Haji melihat performa dari timnas Garuda, apa kemudian yang harus dilakukan, apalagi dengan asuhan pelatih Patrick Kluivert sendiri? Ya percayalah kepada PSSI, Pak Erick Thohir tuh sangat hebat ya, terus terang aja ya. Beliau tahulah semua ya, berpengalaman. Beliau yang akan meramu dan bagaimana. Cuma maaf aja ini ya, ke bawahnya aja yang harus hati-hati ya, mengikuti Pak Erick itu harus jujur, harus baik-baik dan harus benar-benar lah mendukung ya. Jangan ini ke kanan, ini yang ke kiri gitu ya. Harus satu suara. Dukunglah Pak Erick yang bisa memutuskan semuanya untuk majunya PSSI, munurnya PSSI gitu kan. Karena dengan kekompakan semua para asistennya atau para pengikutnya ya, para pengurus. Itu aja. Jadi jangan pengurus, jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ikutilah apa kata Pak Erick gitu ya. Mudah-mudahan akan didengar. Dan Pak Erick pun juga pasti akan merombak, saya yakin ya, ke bawahnya gitu. Saya percaya kalau Pak Erick itu benar-benar lah untuk memajukan persepak bolaan. Baik. Terakhir, Wak Haji, ini harapannya untuk Persib Bandung menghadapi musim depan, menghadapi piala-piala dan juga tingkat di Asia nanti, susunan pemainnya harapannya seperti apa? Ya, harapan saya kemarin pun juga bilang, pelatih pun juga, kalau untuk di Asia itu lebih berat untuk pertandingan dengan liga. Akan lebih berat. Saya yakin, karena mereka pun juga tiap negara itu yang terbaik. Yang terbaik tiap negara. Nah, nanti bertanding yang sampai main 1 kali, 2 kali, 3 kali udah hilang gitu ya. Kan semuanya juga yang ada di klub kita di Indonesia ya, cuma sebentar hilang gitu. Nah, ini supaya bisa di Asia tetap lebih terpenuhi, terus untuk di Liga juga terpenuhi gitu. Nah, ini pasti pusing ya. Pelatih ini pasti berpikirannya, waduh bagaimana. Nanti tadi pun juga kembali lagi pada owner gitu ya. Ini mau dua-duanya atau salah satu diambil gitu. Itu pasti begitulah. Oke, ini harapan kita bersama dan tentunya terima kasih sekali lagi Wak Umum Muhtar sudah bergabung bersama kami di One on One. Sehat selalu. Amin. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan perbincangan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di One on One pemirsa. Mewakili kerabat bertugas saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.